Oke, kembali lagi bersama gua Sender di modul Trade with Sender. Jadi, untuk modul lanjutan dari AMT atau Auction Market Theory, kita akan bahas tentang yang namanya volume profile. Jadi, apa itu volume profile? Jadi, volume profile itu adalah penggambaran visual dari volume transaksi di setiap level harga dalam jangka waktu tertentu. Kita bisa milih juga nanti. Jangka waktunya misal dari 1 Januari sampai 31 Januari atau sebagainya. Volume profile ini menunjukkan di mana volume terbanyak terjadi secara horizontal di setiap level harga. Mungkin bakal gua praktekin juga di modul-modul berikutnya untuk cara memakai volume profile ini. Tapi sekarang gua akan share definisinya dulu dan berbagai volume profile yang ada ya. Yang pertama, ada volume profile anatomi atau bisa dibilang struktur dari volume profile ini ada apa aja. Yang pertama, ada point of control yaitu yang warna merah nih. Kalian bisa lihat di screen gua, ini yang warna merah, garis warna merah tengah. Ya, ini level harga di mana paling mendekati fair value. Jadi fair value ini itu berada di dekat area point of control-nya. Kenapa? Karena volume paling banyak yang bertransaksi di area sebelah sini, ya yang contohnya di gambar sebelah sini, itu di point of control-nya, seperti itu. Yang kedua ada value area high dan value area low. Ya kalau value area high ini sebelah atas sebelah sini ya, di bagian atas, nih yang garis bagian atas ini disebut dengan value area high. Berarti ini adalah titik tertingginya di saat market ini atau mungkin harga ini mencoba untuk menembus harganya, ya atau bisa dibilang sebagai resistance-nya kalau bahasa technical analysis-nya. Sama seperti bagian bawahnya ini act as support gitu. Jadi area yang termurah dari fair value-nya atau dari nilai intrinsiknya itu di value area low, seperti itu. Next, high volume node. Jadi area dengan volume yang cukup tinggi. Area volume cukup tinggi yaitu udah pasti di dalam value area high dan juga value area low, seperti itu. Dan volume yang paling tingginya yaitu pasti di point of control. Jadi kalau kalian lihat, ini yang volume ini nyala ya. Ini kan volume nih yang bagian pink dan juga biru. Yang pink dan birunya ini yang cukup terang, kalian bisa lihat itu adalah high volume node. Ya which is itu area dengan volume yang tinggi. Dan biasanya harga fair value itu berada di tengah-tengah dari area yang volume itu cukup tinggi, yaitu high volume node. Selanjutnya ada low volume node, yaitu area di mana volume ini kecil banget gitu ya, volume rendah. Kalian bisa lihat di mana volume ini yang nggak terang ya, kalian bisa lihat ya. Ini yang bagian atas nih yang lebih redup, yang lebih transparan warnanya, ini volume cukup rendah ya, sebelah sini juga cukup rendah. Jadi di saat harga ini beneran menembus, ya itu tidak ada selling pressure atau buying pressure yang akan melawan harganya tersebut. Jadi kalau misalnya contoh sebelah sini, harganya turun, ya, ada kemungkinan ini bakal turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena volume ini sudah sedikit di bawah, nggak ada yang nahan harganya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebelah sini ada salah satu volume profile yang bernama Visible Range Volume Profile. Jadi sebelah sini gue udah kasih definisi juga. Visible Range Volume Profile adalah varian dari volume profile yang secara otomatis menghitung dan menampilkan distribusi volume hanya pada area chart yang terlihat di layar. Tapi kalau ini kalian nggak bisa milih dari range 1 ke range 2 itu nggak bisa. Ini kalian bakal kelihatan di seluruh chart kalian. Ini kalau kalian lihat ini dari 2025 ya, ini kelihatan semua gitu ya, 2025 awal, bahkan 2024 akhir itu kelihatan semua gitu fair value-nya. Which is di mana kalau kalian lihat itu 97.000 ya. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat time frame lebih kecilnya, kalian harus menggunakan yang lain juga gitu, nanti bakal gua share. Selanjutnya ada yang namanya Anchored Volume Profile. Ya, ini adalah jenis volume profile yang dihitung dari titik awal tertentu yang sudah ditentukan secara manual. AVP atau Anchored Volume Profile akan menghitung hingga candle terkini secara nonstop. Jadi maksudnya gimana? Kalau tadi ya, yang visible range profile ini kita nggak bisa ngatur ya. Candle-nya ini atau volume profile-nya mau ditarik dari A ke B tuh nggak bisa ditarik gitu. Kalau misalnya anchored volume profile kita bisa milih, tapi cuma satu sisi. Kita misal mau milih, ini dari tanggal 1 Januari deh ya, itu bakal langsung terus secara nonstop sampai ke titik harga terkini, seperti itu. Jadi kita cuma bisa ambil satu titik doang, kalau anchored volume profile, seperti itu. Ya, selanjutnya fixed range volume profile, ini yang paling sering gua pakai dan paling menarik juga menurut gua ya. Fixed range volume profile ini adalah jenis volume profile yang menghitung dan menampilkan distribusi volume dari dua titik waktu. Nah ini yang tadi gue bilang, kalau anchored volume profile itu cuma bisa satu titik. Kalian itu cuma bisa tarik misal dari 1 Januari ya sampai harga terkini. Kalau misalnya fixed range volume profile, kalian bisa tarik dari manapun. Mau dari 1 Februari ya sampai 28 Februari, atau mungkin kalian mau dari 1 Februari sampai 30 Maret, ya itu terserah kalian gitu ya. Asalkan chartnya sudah terbentuk seperti itu. Dan ini kalian bisa lihat ya sebelah sini. Fixed range volume profile adalah jenis volume profile yang menghitung dan menampilkan distribusi volume dari dua titik waktu yang dipilih secara manual di chart kita, yaitu titik awal dan titik akhir. Ini digunakan untuk menganalisis volume dalam rentang waktu tertentu yang lebih spesifik.
Selanjutnya ada yang namanya Session Volume Profile. Jadi Session Volume Profile ini adalah volume profile yang menampilkan distribusi volume di rentang waktu tertentu secara terus-menerus, tapi berbeda-beda. Kalau Anchored Volume Profile dan tadi sebelum-sebelumnya ada Visible Volume Profile, itu langsung volume profile digabung jadi satu. Kalau Session Volume Profile ini per sesi. Per sesi ini mungkin berapa jam atau berapa hari, ya kalau misalnya secara default-nya SVP atau Session Volume Profile itu menampilkan volume profile secara daily. Nanti bakal gua praktekin juga ya habis ini. Oke, sekarang kita udah di trading view-nya ya untuk praktekin beberapa volume profile tadi yang udah gue bahas. Mungkin yang paling menarik, yang paling gampang dibahas juga itu adalah fixed range volume profile dan juga session volume profile. Tapi di modul kali ini gue akan praktekin yang session volume profile. Karena di modul selanjutnya gue bakal praktekin yang fixed range volume profile ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di trading view, itu kalau misalnya berbayar ya, ada premium, ada yang namanya session volume profile. Ini udah gue kasih bintang juga ya, favorite ya. Kalau kita ganti candle-nya, ini kan kita biasa pakai candlestick yang biasa nih. Ya, kita bisa ganti jadi session volume profile. Ini kita bisa langsung lihat ya sebelah sini. Ini masih loading. Nah, sebelah sini kita bisa tahu nih nilai intrinsiknya atau volume yang terbesar di harga tertentu itu di berapa range-nya. Kalian bisa lihat di saat harganya sekarang 88.000, yang paling kuat itu di mana range-nya? Yaitu di area sekitar 88 sampai 87.000. Ya, jadi kemungkinan besar Bitcoin ada potensi bounce di area tersebut, seperti itu. Karena ini adalah nilai intrinsiknya. Dan kemungkinan besar market itu susah ya untuk menembus dari nilai intrinsik atau fair value-nya, seperti itu. Misal kita coba backtest lagi ke belakang ya. Sebelah sini kalian bisa lihat juga ada sebelah sini ada banyak POC ya, yang garis warna merah ini yang volume terbesarnya. Kalian bisa tarik juga kesimpulannya, sebelah sini, yang paling besar itu di area 89.000 sampai 90.000. Ya, jadi kemungkinan besar Bitcoin akan ranging di area seperti ini, gitu. Dalam time frame yang cukup kecil, mungkin 4 hour sampai daily, seperti itu. Jadi Bitcoin ada kemungkinan sideways dulu, di fair value areanya. Jadi ini titik paling tingginya, ini titik paling rendah. Seperti itu, untuk yang menahan harga Bitcoin. Oke, selanjutnya ya, mengapa volume profile itu penting dalam sistem trading kita? Yang pertama, melihat bagaimana harga terdevelop dari sudut pandang harga dan juga volume. Karena sebenarnya harga ini kan selalu bergerak karena supply demand dan juga volume. Bukan karena tarik-tarik garis asal. Tarik-tarik garis asal itu juga ya, sebenarnya based by volume dan juga psikologi manusia. Supply demand at the end. Market itu gak mungkin bisa bergerak hanya karena kita tarik garis gitu. Hanya karena kita, oh ada order block, ada ini, ada itu. Padahal logika di baliknya itu semua based by volume dan juga supply and demand, seperti itu. Next, volume bagaimana harga terdevelop satu indikator penting dalam konsep AMT. Ini yang disebut kenapa ya volume profile ini penting untuk kita melakukan trading atau sistem trading kita lah bisa gua bilang. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.